share screen. Tolong saya dijadikan co-host. Oke. Nah, tema kita hari ini dari Efesus 2 adalah transformed by grace, united in Christ. Teman-teman menggunakan in Jesus, tapi saya menggunakan satu frase yang lebih banyak digunakan oleh Alkitab kita, yaitu united in Christ, dalam Kristus, in Kristo. Nah, teman-teman, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sebenarnya secara jelas mengungkapkan kepada kita apa sebenarnya kekristenan, betapa kaya kekristenan itu, sehingga salah seorang penulis buku menuliskan buku dari kitab Efesus itu mengungkapkan Efesus itu adalah kaya di dalam Kristus. Nah, teman-teman, kita akan mengekspos pas 2 hari ini, Efesus 2. Nah, kita mulai, teman-teman, ketika kita seringkali menyanyikan, mengagungkan kasih Allah, ada hal yang sering kita lupakan, sehingga seringkali kemudian kita bermain-main dengan kasih karunia Allah. Nah, kita mulai dari apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Keadaan kita dahulu, itu diungkapkan Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka. Inilah sesungguhnya keadaan kita dahulu. Dan coba perhatikan kata ganti, teman-teman, kamu, kami, mereka, ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab mengungkapkan bahwa keadaan manusia berdosa adalah keadaan yang universal. Kamu berarti si penerima surat, orang-orang Yunani. Kami itu adalah si pengirim surat mewakili orang-orang Yahudi. Sama seperti mereka yang lain, semua orang. Nah, apakah keadaan itu, teman-teman? Semua berdosa. Tidak ada yang lolos. Semua manusia berdosa. Nah, teman-teman, keadaan manusia berdosa itu lalu kemudian dijelaskan. Emang apa sih keadaan manusia yang berdosa itu? Mengapa begitu kita harus memperhatikan hal ini? Keadaan manusia berdosa itu dulu di luar Kristus, keadaan kita adalah di bawah penghukuman. Di bawah penghukuman. Nah, teman-teman, kemudian Rasul Paulus mengungkapkan ada 3 kondisi bahwa manusia berdosa di bawah penghukuman. Semua manusia tanpa terkecuali, dari semua bangsa, dari semua generasi. Yang pertama diungkapkan di ayat 1. Mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Inilah keadaan yang pertama yang Alkitab katakan mati. Nah, apa itu mati sebenarnya? Alkitab mengungkapkan ada 3 macam mati. Mati secara spiritual. Kemudian nanti kematian fisik, terpisahnya fisik dengan roh. Dan yang ketiga, kematian kekal. Tetapi sebenarnya, apa itu mati? Mati adalah keterpisahan. Keterpisahan dengan Allah. Bahkan seperti apa keterpisahan itu, Alkitab mengungkapkan begitu serius. Kita adalah seteru Allah, musuh Allah. Inilah penghukuman. Jadi teman-teman, orang banyak berkata, kok tidak ada konsekuensi dosa? Tidak, sejak kejatuhan manusia dalam dosa,
ada konsekuensinya, di bawah penghukuman. Dan apa penghukuman yang pertama adalah manusia terpisah dari Allah sang sumber hidup, mati. Nah, teman-teman, kondisi ini sebenarnya mati artinya kita terpisah, keterasingan dari Allah dan tidak mampu merespons Allah. Nah, teman-teman, sadar atau tidak, dosa telah memisahkan manusia dengan Allah, dan keterpisahan dengan Allah itu adalah akar dari semua problem manusia saat ini. Itu yang pertama, mati. Serius banget. Mati terpisah dari Allah. Yang kedua adalah kemudian di satu sisi mati, tidak berespon terhadap Allah, tetapi kemudian yang kedua diungkapkan, kondisi di bawah penghukuman itu adalah ayat 2a. Kamu hidup, secara literal berkata berjalan di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam dosa. Hidup di dalam dosa. Rasul Paulus kemudian mengungkapkan ada 3 teman-teman yang mengungkapkan inilah hidup di dalam dosa. Bagaimana dikuasai oleh dosa. Dan semua Alkitab secara menyeluruh dari dulu hingga nanti di dalam kita sampai ke dalam kekekalan, teman-temanku. Sebelum kita sampai kepada kekekalan, musuh kita akan dikuasai oleh keduniawian. Ayat 2, kamu mengikuti jalan dunia ini. Itu ayat 2a. Semua prinsip-prinsip dunia kita dikuasai oleh prinsip-prinsip dunia. Tetapi yang lebih serius, kita dikuasai karena mentaati ayat 2b, penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan yang ketiga, kita dikuasai oleh kedagingan, hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami, pikiran yang jahat. Nah, teman-teman, hidup di dalam dosa, kita sudah tidak bisa tidak diperbudak oleh dosa. Inilah yang Agustinus katakan not able not to sin. Kenapa? Gambar Allah yang diciptakan begitu indah telah tercemar. Teman-temanku, ini mengungkapkan kepada kita dosa. Seringkali ada satu buku yang diterbitkan oleh seorang hamba Tuhan mengatakan kita sekarang dosa itu kita rendahkan kepada perbuatan-perbuatan kriminal. Oh tidak, dosa bahkan tidak hanya melanggar aturan, tapi dosa menempatkan diri sendiri pada posisi Allah, menggantikan otoritas Allah dengan otoritas diri sendiri. Maka dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Itulah sebabnya Timothy Keller mengatakan dosa itu menyakiti hati Allah. Dosa kita menyatakan kepada Allah, menolak Allah, dan mencari kepuasan di luar Allah. Teman, apakah kita puas? Teman-teman, dosa itu begitu menipu kita. Si jahat itu begitu menipu kita. Bukannya kita menemukan kepuasan, tetapi kita akan makin haus dan tidak bisa lepas diperbudak oleh dosa. Dan akhirnya, yang ketiga, apakah di bawah penghukuman itu? Ayat 3, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ayat 3, harus dimurkai. Murka Allah menunjukkan tindakan yang adil dan pasti di dalam menghukum dosa. Dan inilah kematian kekal. Teman-temanku, kita harus, J.I. Packer dalam bukunya Knowing God mengatakan, kita orang-orang Kristen seringkali hanya menyanyikan kasih Allah tanpa memperhatikan kesucian dan keadilan Allah. Kita harus memandang secara tepat, memandang secara seimbang semua atribut-atribut Allah. Atribut Allah yang paling utama yang diungkapkan Alkitab adalah kudus. Kuduslah Allah. Itulah ungkapan atribut keadilan. Dan murka Allah menunjukkan suatu tindakan Allah yang pasti di dalam menghukum dosa.
Nah, teman-teman, inilah keadaan manusia. Inilah keadaan kita dulu. Pertanyaannya, adakah jalan keluar? Dan kita biasa bertanya, bagaimana bisa memperoleh keselamatan? Bagaimana bisa memperoleh keselamatan? Keselamatan itu, kehidupan itu berbicara tentang relasi dengan Allah. Dan kita beroleh keselamatan kalau relasi yang telah rusak itu bisa dipulihkan. Keterasingan itu bisa dijembatani. Nah, adakah jalan? Dan manusia biasanya menyatakan berusaha menjadi juru selamat diri mereka sendiri. Bukankah ini yang diajarkan oleh seluruh keyakinan dunia? Tetapi apakah bisa Alkitab mengungkapkan, teman-temanku, mati tadi diungkapkan, manusia tidak berdaya. Manusia sudah tidak dapat berdaya menjangkau Allah. Roma 3 ayat 10 sampai 20. Manusia tidak mampu mencari Allah. Kenapa? Roma 8 ayat 3 mengungkapkan manusia tidak berdaya. Jadi bukan soal tidak mau, tetapi memang sudah tidak sanggup. Apa kesanggupan manusia? Not able, not to sin. Kecenderungannya adalah dosa. Teman-temanku, ini realita kehidupan di dalam dosa. Di luar Kristus. Bukankah kita udah berkali-kali kalau hanya kekuatan hukum moral yang diajarkan di dalam kekristenan, bukankah kita berkali-kali mengatakan tidak boleh dosa pornografi? Tapi seberapa kali kita berjanji, sedemikian kita jatuh. Adakah harapan? Teman-teman, dosa. Bayangkan, seringkali kita mengatakan dosa itu tidak bicara karena ketidaktahuan. Orang-orang yang paling kaya justru orang yang paling menunjukkan korupsi. Itu menunjukkan dosa. Bukan karena tidak punya harta, tapi dosa itu begitu memperbudak. Dan ujungnya adalah kemudian kebinasaan, eternal death. Nah, teman-teman, manusia tidak berdaya. Dan Alkitab sungguh menyimpulkan bahwa manusia nggak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi orang lain. Dan itu yang diungkapkan oleh Efesus 2 ayat 12. Kalau kita mau loncat sedikit, teman-temanku, inilah keadaan semua manusia. Di luar Kristus, tanpa Kristus, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia. Apa artinya? Keterpisahan dengan Allah. Tidak ada harapan. Betapa mengerikan dosa. Saya mau, teman-temanku, bagian pertama ini kita betul-betul sadari. Kita seringkali orang-orang Kristen terlalu bermain-main dengan dosa. Betapa mengerikan dosa. Inilah keadaan kita. Tanpa pengharapan. Tanpa Allah di dalam dunia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa teman-teman, tanpa intervensi Allah, manusia tidak akan mampu memperoleh keselamatan. Tidak akan mampu. Hanya kalau Allah intervensi. Dan itu yang terjadi kalau kita lanjutkan pembacaan kita. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Teman-teman, kata tetapi mengungkapkan pembalikan dari semua itu. Ayat 1 sampai 3 mengungkapkan tidak ada harapan, harus dimurkai, binasa. Tetapi kita masuk ayat 4. Tetapi ada harapan, intervensi Allah. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dan diberikan kepada kita. Dan inilah solusi itu hanya dari Allah. Dan inilah gambaran dari grace, anugerah Allah. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan. Solusi itu hanya dari Allah. Dan Allah kerjakan hanya di dalam Kristus. Kalau kita lanjutkan pembacaan kita, ayat 5 sampai ayat 7.
Caranya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Allah memberikan solusi, Allah intervensi, dan Allah mengerjakan intervensi itu hanya di dalam Kristus Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian berikutnya, lalu apakah dampak yang dikerjakan Allah bagi kita? Apa yang dikerjakan Allah? Apa sih dampaknya bagi kita? Kita yang tidak ada pengharapan. Kita yang harus dimurkai Allah. Kita yang betul-betul di dalam kerendahan kita. Kita yang tanpa pengharapan itu. Lalu, apa dampak pelimpahan anugerah Allah itu? Dan itulah tema kita. Transform by grace. Teman-temanku, mari kembali lihat bagian-bagian tadi. Inilah keadaan kita di luar Kristus. Dahulu, terus-menerus kita harus mengingat keadaan kita. Supaya kita menghargai anugerah Allah. Teman-temanku, seorang teolog bernama Thomas Watson mengatakan, sampai dosa terasa begitu pahit, barulah kita mengerti betapa indahnya Kristus. Betapa indahnya anugerah Allah. Kalau kita tidak pernah merasakan dosa itu tidak pahit, kita akan terus bermain-main dengan apa yang disebut anugerah Allah. Ini kondisi kita dan saya bandingkan. Apa dampaknya? Wow, kita ditransformasi. Lihat teman-temanku, bandingkan. Dahulu mati keterpisahan dengan Allah. Sekarang kita telah dihidupkan. Apa artinya dihidupkan? Kalau dahulu mati terpisah dengan Allah, maka sekarang kita bisa berelasi dengan Allah. Dahulu kita hidup, dikuasai, diperbudak oleh dosa. Sekarang kita dibangkitkan. Apa artinya? Kita mampu, sanggup melawan dosa. Dan dulu harus dimurkai kematian kekal. Tetapi kita sekarang justru diberikan tempat di sorga, kehidupan kekal. Bandingkan ketiga hal itu. Itulah dampak yang Allah kerjakan kepada kita. Saya memberikan dalam beberapa bagian supaya teman-teman bisa lebih cepat. Dulu mati. Ayat 2, pasal 2 ayat 1. Tapi kita oleh anugerah Allah, kita relasi itu diperdamaikan sehingga sekarang kita hidup, bisa berelasi dengan Allah. Hidup itu berbicara tentang relasi. Inilah pendamaian. Bahkan lebih istimewa lagi, relasi itu tidak hanya orang hukuman yang dibebaskan. Ngerti maksud saya? Bukan hanya, dulu harus dihukum, dimurkai, dan sekarang dibebaskan. Tapi Alkitab mengungkapkan kepada kita relasi yang begitu istimewa. Apa itu? Kita diadopsi. Kita diangkat menjadi anak Allah. Dan karena kita tidak hanya diperdamaikan, tidak hanya dibebaskan dari hukuman, tapi kita bisa memanggil Dia, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Kita punya Bapa surga. Yang pertama, tentang relasi. Yang kedua, kenapa kita sekarang bebas dari hukuman? Karena dulu divonis bersalah, kita bebas kita harus dimurkai. Tapi kita dibenarkan walaupun belum benar. Nah, inilah yang disebut justifikasi. Dibenarkan. Artinya kita dianggap benar karena di dalam Kristus. Maka kita bebas dari hukuman. Roma 8 ayat 1, teman-teman catat itu. Siapa yang di dalam Kristus tidak akan dihukum lagi. Bahkan beroleh sorga, kehidupan kekal, pembenaran. Dan yang ketiga,
berbicara tentang pemulihan. Nah, ini dia. Ini yang sering kita lupakan. Teman-teman, orang-orang Kristen hanya melihat, wah, masuk surga. Tidak bicara tentang itu saja. Gambar Allah telah rusak, hamba dosa. Kita ditebus dan dimerdekakan. Maka kita bebas dari dominasi dosa. Dan nanti kita akan lihat, transform by grace, kita bergerak kemana. Tidak boleh berhenti. Dan inilah penebusan. Teman-temanku, pertanyaannya sekarang, mengapa sih Allah melakukan itu? Dan Allah melakukan itu membayar harga yang begitu mahal, yaitu anaknya sendiri. Dan bayangkan teman-teman, nanti teman-teman belum ini sih ya, belum berkeluarga ya. Teman-teman coba bayangkan orang tua, oke, papa mama kalian, dan menyerahkan anaknya. Kepada siapa diserahkan anaknya? Kepada musuhnya. Teman-teman, pahami kekristenan seperti itu. Coba bayangkan, kalau nanti kamu punya anak, atau sekarang orang tuamu di rumah, menyerahkan anaknya yang tunggal kepada musuhnya. Untuk mati bagi musuh. Pertanyaannya, apa sih motif di balik itu? Dan kita tahu, motif di balik itu bukan karena apa yang diperbuat manusia. Bukan karena manusia. Kenapa teman-temanku? Alkitab sebenarnya mengungkapkan, kalau contoh baca Yesaya 40, Allah itu berdaulat. Seringkali teman-temanku kalau kita mengajak orang ke persekutuan, seringkali, ayolah, kalau bukan kamu, siapa lagi yang melayani? Lama-lama, kita pikir ya persekutuan yang butuh kita, Tuhan yang butuh kita. Seperti kita rayu-rayu. Ayolah, ayo. Lama-lama kita pikir Tuhan butuh gua. Teman-teman, Allah kita ajaib. Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Allah tidak berhutang kepada manusia. Allah tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan manusia. Tidak punya kewajiban. Maka gak ada jawaban lain kemudian. Mengapa Allah melakukan itu? Anugerah. Kasih karunia. Kasih karunia. Teman-teman, saya mau teman-teman menggarisbawahi, kalau Allah mau menyelamatkan kamu, sekarang seringkali saya sebut, kalau saya mulai bermain-main, hei Niko ingat, kalau Allah mau menyelamatkan kamu Niko, kalau Allah merindukan engkau datang kepadanya, bersekutu kepadanya, kalau Allah mau pakai kamu, bukan karena kamu dibutuhkan, tapi karena anugerah Allah mengasihi kamu. Dan itulah yang ditekankan sejak ayat 4 tadi, kemudian ditekankan di ayat 8 dan 9. Teman-teman, lihat ayat 4. Kasihnya yang besar. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tidak cukup kemudian Rasul Paulus oleh inspirasi Roh Kudus memberikan satu penekanan 2 kali kesejajaran. Yang pertama positif, pernyataan positif. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Lalu dinyatakan secara negasinya, itu bukan hasil usahamu. Kemudian, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang menepuk diri. Dan itulah kekristenan. Jika keselamatan adalah karena kita usahakan. Teman-teman ingat catatan saya. Jika keselamatan itu karena yang kita usahakan, di sorga nanti orang akan banyak cerita. Lu masuk sorga kenapa? Ya gua bangun rumah ibadah.
Kenapa lu masuk surga? Woi, gue kasih kepada anak panti asuhan. Tetapi di sorga nanti kita hanya memuji, memuliakan Allah. Tidak ada yang memegahkan dia. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan dia. Sola gracia. Transformed by grace. Betapa ajaib kasih Allah. Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Namun salib juga mengungkapkan kasih Allah yang tak terukur. Teman-teman, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung Paskah. Ketika engkau mengingat salib, lihat betapa serius dosa. Jangan main-main dengan dosa. Tetapi terpujilah Allah. Betapa besar kasih Allah. Dan ayat 10 kemudian menjadi satu kesimpulan bagian pertama ini. Sekaligus, teman-temanku ingat, menyatakan tujuan keselamatan kita. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Dulu buatan Allah. Diciptakan seperti gambar Allah. Jatuh di dalam dosa. Tetapi diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Dan ini tujuannya. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan inilah panggilan kita di dalam keselamatan kita. Melakukan pekerjaan baik. Tapi ingat, pekerjaan baik itu adalah dari Allah. Maka teman-teman, saya mau simpulkan dengan kalimat ini. Kita tidak diselamatkan. Kita tidak akan pernah bisa diselamatkan oleh karena pekerjaan baik kita. Tetapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik dari Allah. Sekarang pertanyaannya, apa sih pekerjaan baik itu? Dan pekerjaan baik itu tidak pernah lepas dari tujuan keselamatan kita. Dan itulah panggilan kita. Itulah tema kita pada hari ini. Apa itu? Transformasi. Teman-temanku, apa itu? Christ likeness. Keserupaan dengan Kristus adalah rencana dan tujuan Allah bagi kita. Itulah panggilan kita. Mari kita lihat Roma 8:29. Teman-teman, saya rindu teman-teman menggaris bawahi ini. Apa sih tujuan kita diselamatkan? Dipilih, dipanggil untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Pemulihan gambar Allah. Kita diciptakan di dalam gambar Allah. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Dosa telah merusak. Tetapi diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Tujuannya kita pemulihan untuk kembali menjadi gambar Allah. Dan gambar Allah yang telah dinyatakan bagi kita, yaitu Kristus sendiri. Gambar anaknya. Menjadi serupa dengan Kristus. Apakah kita nanti akan menjadi serupa dengan Kristus? Ya, nanti di dalam kekekalan. Tujuan final eskatologis Allah. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Lalu, apa artinya bagi kehidupan kita sekarang? Dan dalam historis sejarah kehidupan kita, kita diubah, transformasi. Makin hari, makin serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Teman-temanku, maka saya mau katakan di sini, Efesus 2 ayat 10 ini mengungkapkan kepada kita, apakah kita telah hidup di dalam keselamatan itu? Maka kita bertanya, apakah saya terus masuk di dalam proses pembaharuan Tuhan? Makin hari diubah, makin serupa dengan Kristus di dalam karakter saya,
Atau sama aja. Hidup terus berkanjang dalam dosa. Hati semakin jauh dari Tuhan. Teman-teman, tidak ada satu-satunya arti yang tepat ketika kita memuliakan anugerah Allah, memuji-muji si Allah, adalah ditransformasi. Ditransformasi. Menyerahkan diri untuk makin serupa dengan Kristus. Itu bagian pertama. Transformed by grace. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Teman-teman, kalau kita lihat bahwa ketika berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang tujuan keselamatan kita ditransformasi oleh anugerah Allah, kita sering tergoda melihatnya itu hanya urusan individu, urusan saya pribadi kepada Tuhan. Wah, seringkali berkata, urusan agama, jangan campur-campur urusan saya dengan Tuhan. Tentu saja perjumpaan dengan Allah ditransformasi oleh kasih karunia, pembaharuan makin serupa dengan Kristus adalah urusan pribadi. Harus personal. Tetapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Teman-temanku, Alkitab mengungkapkan kepada kita, ketika kita diselamatkan, kita ditransformasi oleh anugerah, itu berarti kita individu-individu, manusia-manusia yang diselamatkan juga dipersatukan di dalam Kristus. Dan itu yang akan lihat ayat 20. Setiap individu, keadaan kita dahulu, lalu oleh kasih karunia kita diselamatkan. Sekarang Paulus bicara bahwa keselamatan berbicara tentang individu. Kita diselamatkan, ingatlah bahwa dahulu yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuannya dunia. Ini mengungkapkan dia balik. Dahulu, keadaan kita dahulu, ada satu tembok perseteruan antara orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Jadi, teman-teman, kalau kita lihat tadi di bagian awal diungkapkan, perseteruan dengan Allah itulah mati. Maka akibat perseteruan dengan Allah membawa satu konsekuensi, perseteruan dengan sesama umat manusia. Teman-teman, Israel memang disebut dekat, tapi nanti kita akan lihat keadaan di luar Kristus. Orang-orang Yahudi memang disebut dekat karena mereka memiliki hukum Taurat. Tetapi justru karena hukum Taurat itulah kemudian mereka membentuk tembok baik perseteruan dengan Allah maupun perseteruan dengan sesama. Mereka begitu mengagung-agungkan sunat lahiriah. Tembok pemisah itu, teman-teman, orang-orang Yahudi menyebut orang-orang Yahudi atau tak bersunat najis, anjing, orang-orang fasik yang diciptakan untuk perapian api neraka. Dan di bait Allah ada tembok pemisah itu. Dan diberikan tidak boleh orang-orang non-Yahudi masuk ke dalam bait Allah. Sedangkan orang-orang non-Yahudi juga keterasingan. Rangkap kenapa? Jauh, tidak termasuk kewarganegaraan negaraan Israel. Bukan umat Allah. Dan tanpa pengharapan. Teman-temanku, perseteruan ini berlangsung terus. Perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi.
berlangsung berabad-abad. Ada jurang pemisah yang tak mungkin terseberangi. No hope. Dan ini mewakili seluruh keadaan umat manusia. Perseteruan. Teman-teman, pertanyaannya, apa akar perseteruan? Apa sih akar perseteruan sesama manusia? Dan kita lihat, seperti diungkapkan bagian pertama tadi, akarnya perseteruan dengan Allah. Orang Yahudi sekalipun disebut dekat, tetapi tetap ada tembok pemisah antara mereka dengan Allah. Mereka justru hanya membanggakan sunat lahiriah. Dan jelas non-Yahudi, tembok pemisah dengan Allah lebih tebal lagi. Karena itu mereka disebut jauh. Tidak ada pengharapan. Kalau tadi ayat 4 dimulai dengan kata tetapi, ayat 13 dimulai dengan kata tetapi. Tetapi yang tidak ada harapan, nggak mungkin akur itu, nggak mungkin nyatu itu. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh menjadi darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Siapa yang mewakili? Orang Yahudi dan non-Yahudi. Merubuhkan tembok pemisah. Dan tembok pemisah itu adalah perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan segala hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk yang sama kepada Allah. Dan kita lihat perseteruan itu diperdamaikan. Reconcile in Christ. Dan itulah yang mempersatukan kita dengan Kristus. Teman-teman, kalimat tetapi sekarang di dalam Kristus yang dahulu jauh didekatkan, yang dahulu berseteru dipersatukan. Dan menarik, teman-teman, kalau di awal diungkap perseteruan, maka di bagian ayat 13-18, kita lihat damai sejahtera. Menjadi satu, mempersatukan, memperdamaikan. Kalimat frase itu mengungkapkan rekonsiliasi dan umat manusia, semua orang yang diselamatkan, dipersatukan di dalam Kristus. Teman-teman, bagaimana Allah mempersatukan? Jelas diungkapkan. Dipersatukan Allah dalam Kristus. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Oleh kematiannya sebagai manusia. Oleh salib. Dan kita simpulkan. Oleh kematian Kristus. Teman-temanku, hati-hati kita. Orang yang tidak maka saya katakan teman-temanku, bagaimana Allah mempersatukan persekutuan tubuh Kristus adalah dengan darah Kristus. Darah yang mahal. Maka tidak memperjuangkan kesatuan. Tidak mengindahkan kesatuan. Itu berarti kita menganggap remeh, mengabaikan darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib. Terus membawa perpecahan di dalam persekutuan. Tidak mau ambil bagian di dalam persekutuan. Hati-hati. Kenapa? Darah Kristus telah ditumpahkan untuk itu. Ada dua cara yang diungkapkan teman-temanku. Kematian Kristus di kayu salib menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Maka kegagalan orang Yahudi yang mempunyai hukum Taurat digenapi. Kristus atasi. Dan ketidakpunyaan hukum Taurat oleh orang non-Yahudi juga dirubuhkan. Semua hukum Taurat dipenuhi oleh Tuhan. Maka Yesus Kristus menciptakan satu manusia baru, yaitu tubuh Kristus, umat Allah
itulah persekutuan orang percaya. Dan yang kedua, memperdamaikan keduanya dengan Allah, menunjukkan teman-temanku kita dipersatukan karena kita sekarang berada di dalam jalan yang sama menuju Allah. Dan itulah yang diungkapkan Ibrani 10 ketika mengatakan jangan jauhkan dirimu dari ibadah-ibadah persekutuan. Kenapa? Tuhan Yesus Kristus telah menjadi jalan bagi kita menuju Allah. Teman-temanku, wow. Maka satu kunci teman-teman. Seringkali bagaimana sih membangun kesatuan di tengah berbagai realita perbedaan? Karena kita berada di jalan yang sama. Maka makin kita berada di jalan yang sama, makin kita mendekat menghadap Kristus, menghadap Allah, maka kita akan makin dekat dengan sesama di dalam persekutuan. Wow. Apakah ini berarti di dalam persekutuan tidak boleh ada perbedaan-perbedaan? Oh tidak, tentu ada perbedaan-perbedaan. Tetapi di dalam Kristus ada perbedaan. Tetap berbagai denominasi, perbedaan suku, ada perbedaan-perbedaan. Tetapi di dalam Kristus kita mengalami apa yang disebut unity in diversity. Teman-temanku, Dietrich Bonhoeffer berkata, persekutuan Kristen bukan satu ideal memang, tapi kenyataan. Kenyataan rohani bukan hanya karena gue cocok, gue klik sama orang-orang. Bukan hanya karena hal-hal yang kita mau perjuangkan di dunia ini yang mempersatukan kita. Tetapi kenyataan ilahi. Dan Rasul Paulus kemudian menutup bagian ini dengan mengungkapkan 3 gambaran yang begitu indah tentang kesatuan orang-orang yang telah diselamatkan. Wow, Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Yang pertama teman-temanku, Rasul Paulus memberikan gambaran kita sekarang satu kewargaan negara, warga negara kerajaan Allah. Yang kedua, hubungan yang lebih istimewa, kita satu keluarga. Kita semua sama-sama anak Allah, satu keluarga. Dan yang ketiga, kita satu bangunan yang terus bertumbuh dalam proses pembangunan. Maka teman-temanku, saya mau nutup bagian-bagian ini kemudian dengan apa? Pemahaman ini. Kita satu warga negara kerajaan Allah. Di dalam Kristus Yesus, kita dari berbagai latar belakang telah dipersatukan menjadi warga kerajaan Allah. Maka kita bersama-sama dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Apa itu? Misi dan tujuan kita di dalam kerajaan Allah. Kita satu keluarga. Maka teman-teman, kita yang berbagai latar belakang ini dipersatukan dalam keluarga. Maka marilah kita saling mengasihi, saling memperhatikan di dalam kasih. Dan yang ketiga, bangunan. Ini menunjukkan apa? Proses transformasi. Teman-temanku, pembangunan tubuh Kristus. Kesatuan iman dan kedewasaan dalam Kristus. Makin serupa dengan Kristus. Ini mengungkapkan urusan saya makin serupa dengan Kristus. Urusan diselamatkan bukan hanya tentang pribadi saya. Tetapi tidak pernah bisa dilepaskan dari tubuh Kristus. Saya tutup dengan refleksi ini teman-temanku. Tadi saya katakan Efesus ini, bagian yang kita bahas ini mengungkapkan kekristenan yang sesungguhnya. Saya rindu teman-teman tidak hanya melihat kekristenan soal percaya kepada Kristus lalu masuk surga. Terlalu dangkal kekristenan kita. Transformed by grace. Christianity isn't a religion atau tidak hanya sekedar agama. Tetapi kekristenan berbicara tentang relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan hanya di dalam relasi itu, dari hari ke hari, kita diubahkan makin serupa dengan Kristus seperti tujuan keselamatan kita.
Apakah itu hanya menyangkut pribadi? Tidak. United in Christ. Karya Kristus di salib lebih dari cukup untuk menjadi dasar, menjadi alasan kuat bagi kesatuan Kristen. Tidak boleh ada satu perbedaan apapun yang bisa mengurangi kesatuan Kristen. Kesatuan dalam Kristus jauh lebih fundamental. Darah Kristus sudah mempersatukan. Bayangin. Daripada semua perbedaan yang superficial. Perbedaan denominasi, perbedaan tata cara, perbedaan selera, perbedaan macam-macam. Maukah Anda menanggalkan semua halangan itu? Keengganan untuk memelihara kesatuan. Maukah menjadikan karya Kristus sebagai pengikat yang kuat dan mau ambil bagian di dalam persekutuan kita? Mari kita mulai di POFTUI. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, dari hari ke hari kami terus merenungkan apa arti kekristenan kami. Apa arti kami diselamatkan? Kami diselamatkan ya Tuhan oleh kasih karunia untuk terus diubahkan makin serupa dengan Kristus. Dan itu bukan hanya urusan kami sendiri. Kami diselamatkan untuk masuk di dalam persekutuan tubuh Kristus. Satu warga kerajaan Allah, satu keluarga, satu bangunan. Kiranya kami aplikasikan ini dalam persekutuan kami. Kami berjuang memperjuangkan kesatuan dan mau ambil bagian untuk bersama-sama bertumbuh, berubah, ditransformasi, makin serupa dengan Kristus di persekutuan kami POFTUI. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Baik, terima kasih kepada Bang Daci untuk penyampaian firman-Nya yang luar biasa yang boleh disampaikan. Tadi udah disampaikan juga kalau keterpisahan kita dengan Allah itu akar dari problem-problemnya manusia. Dan tanpa Allah, kita nggak akan memperoleh keselamatan. Jadi oleh karena itu, ketika kita mengizinkan firman Allah masuk kehidupan kita, pertobatan dan transformasi sejati akan kita alami. Jadi, ayo teman-teman, mulai saat ini juga, kita yang telah dipersatukan dalam Kristus, kita merenungkan kembali perbuatan-perbuatan kita meneladani Allah, kita bertransformasi, dan kita melakukan pekerjaan baiknya. Teman-teman, mari kita mengangkat satu lagu pujian, Serikat Persaudaraan dengan penuh rasa syukur. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji, disembah. Nah, bersyukur banget teman-teman kalau siang hari ini
kita bisa kembali bersama-sama bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa scan QR code berikut ini, atau bisa juga transfer melalui nomor rekening atau nomor OVO yang tertera pada layar. Mari teman-teman sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Berharga dan berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin lebih dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Kepada pendoa syafaat, Yehuda Tambun, aku persilahkan. Akan masuk, mari bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu pada hari yang baik ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama lagi Tuhan melaksanakan POJ kami pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua pelayan-pelayan-Mu yang Kau tempatkan di tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah kami awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan juga Tuhan kami bersyukur juga buat hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman yang ditabur Tuhan dapat tumbuh di dalam hidup kami semua dan kami terapkan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami memberkati juga Tuhan persembahan kami pada hari ini yang kami semua sudah memberi Tuhan. Kau berkati urapi kami semua Tuhan. Tangan-tangan kami yang memberi, Engkau lipat gandakan setiap taburan kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Bapa, segala ucapan syukur bagimu. Dan sebentar Tuhan kami akan menaikkan beberapa topik doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk negara kita Indonesia, di mana kasus COVID sudah terus mengalami penurunan hingga rata-rata sekitar 7.000 kasus baru dalam 7 hari terakhir. Mari kita berdoa agar kiranya Tuhan bermurah dan menolong negeri kita sehingga pemulihan di seluruh sektor lebih cepat terjadi. Mari kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk persiapan ibadah Paskah POUI dan semua PO Fakultas di UI. Berdoa untuk setiap proses yang akan dijalani, panitia, pencarian pelayan, setiap pertemuan, latihan yang akan berlangsung nantinya, kiranya senantiasa mendapatkan berkat dari Tuhan.
Dan yang terakhir, mari berdoa untuk UTS yang sudah semakin dekat. Berdoa dan Tuhan memberkati segala persiapan dan keputusan dari pihak fakultas, dan juga berdoa buat kita semua biar diberikan hasil yang terbaik nantinya. Demikianlah Tuhan topik-topik doa kami pada hari ini. Kiranya kasih kemurahan-Mu yang memberkati Tuhan setiap doa yang kami panjatkan kepadamu. Biarlah Engkau berkenan Tuhan terhadap doa-doa kami. Dan juga Tuhan, tidak lupa Tuhan di atas segalanya Tuhan, kami memohon kasih pengampunan-Mu terhadap dosa-dosa kami, baik yang sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terima kasih kepada Yehuda. Selanjutnya kita akan menutup ibadah POJ kita dalam doa. Kepada Bang Daci, aku persilahkan. Oke, mungkin Bang Daci lagi ada keperluan. Mari kita teman-teman bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas nafas kehidupan dan kesehatan yang masih diberikan pada saat ini, sehingga kami dapat berkumpul dalam ibadah POJ siang hari ini ya Bapak, dalam keadaan sehat dan selamat tanpa kurang suatu apapun. Bapak, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberkati, Engkau telah menyertai kami dari awal POJ dimulai, pertengahan, hingga pada akhirnya saat ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami semua, di tengah-tengah anak-anak-Mu yang bersekutu bersama-sama di POJ hari ini ya Bapak. Bapak, sebentar kami akan menutup ibadah POJ kami. Terima kasih ya Bapak atas berkat dan kemurahan-Mu, kiranya apapun yang kami dengarkan di POJ hari ini, firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Daci dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami juga ya Bapak, agar kami dapat selalu menjadi garam dan terang anak-anak-Mu di tengah-tengah masyarakat ini. Bapak, di atas segalanya itu ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini kepada pewarta Timothy Brian. Aku persilahkan. Halo, shalom teman-teman semuanya. Sebelumnya kenalin nama aku Timothy, sipil 20. Sekarang bakal bacain warta jemaat ini. Untuk yang pertama, di sini ini ada nama-nama yang telah melayani kita di POJ siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman pelayan. Semoga terus ditambah-tambahkan berkat dan sukacita dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman juga boleh banget nih buat mengisi borang absensi POJ kita siang hari ini melalui link yang tertera pada layar, ataupun boleh langsung klik link yang udah dikirim sama Tio di chat. Selanjutnya, ini ada nama-nama yang berulang tahun selama seminggu ini. Buat teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun selama seminggu ini, semoga di tahun yang baru ini apa yang diimpikan dan cita-citakan dapat tercapai. Tuhan Yesus memberkati. Dan terakhir di sini ada sosial media dari POFT, ada YouTube, Instagram, dan boleh dicek juga link tree-nya. Boleh banget teman-teman buat di subscribe dan juga follow. Langsung gas follow ya teman-teman. Oke, selamat hari Jumat dan semangat buat UTS-nya teman-teman semua selama seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, mungkin sebelumnya mau foto bareng dulu ya, Bel? Ya, oke. Thank you, Timothy, atas wartanya. Oke, teman-teman, sebelum kita leave, kita on cam dulu yuk. Kita foto bareng dulu. Buat dokumentasi ini, hari ini POJ. Terakhir ya, sebelum UTS minggu depan. Yuk, yang bisa on cam, kita on cam dulu. Kita foto bareng. Mungkin aku tunggu kali ya, 1,5 menit, 2 menit.
Oke. Yuk, teman-teman kita on cam. Masih ada beberapa nih yang belum on cam. Oke, udah hampir semua. Oke, masih ada lagi yang kira-kira mau on cam? Benaya, Stephen, Yosi, Esther mau on cam atau gimana? Lagi berhalangan kah? Oke, kalau gitu aku mulai screenshotnya ya. Teman-teman, 1, 2, 3, smile. Oke, sekali lagi kali ya. Gaya bebas ya, gaya bebas ya. 1, 2, 3, smile. Oke, thank you banget teman-teman udah datang di POJ hari ini. See you di POJ selanjutnya.